Mahkamah Konstitusi, (MK), akan menggelar sidang akhir perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, PHPU Presiden, pada Senin, 22 April 2024, besok pukul 9 WIB di ruang sidang pleno gedung MK. Dalam sidang pleno ini, Majelis Hakim Konstitusi akan membacakan dua perkara sekaligus, yakni perkara nomor 1 PHPU Pres 22/2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Paslon 01 Anies Muhaimin, dan nomor 2, PHPU Pres 22/2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Paslon 03 Ganjar Mahfud. Sidang ini juga dihadiri oleh pihak terkait yakni Paslon 02 Prabowo Gibran, termohon, KPU, dan Bawaslu. Sebelumnya pada sidang pertama yang berlangsung pada Rabu, 27 Maret 2024, Bambang Wijoyanto selaku kuasa hukum Paslon Capres-Cawapres Anies Muhaimin mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Paslon Capres-Cawapres. Nomor urut 02 Prabowo Gibran, 96.214.691 atau 58,6%, diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Dalam sidang yang sama, pemohon dari Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 juga menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Keputusan KPU 360/2024. Sementara Paslon 03 Ganjar Mahfud mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang dihitung oleh KPU merupakan hasil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Mereka mendalilkan kecurangan TSM, seperti nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, penyalahgunaan bantuan sosial untuk mengendalikan kepala desa, dan pengerahan TNI, Polri, serta ratusan penjabat, PJ, kepala daerah di wilayah masing-masing. Selain itu, pemohon menuduh KPU sengaja menerima pencalonan Paslon 02 secara tidak sah, meskipun usia Cawapres Gibran saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan KPU, PKPU, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Capres-Cawapres. Majelis Hakim Konstitusi pun telah mendengarkan keterangan ahli dan saksi para pihak dalam sidang pembuktian. Kemudian, para pihak menyerahkan kesimpulan pada 16 April 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Besok apapun keputusan yang diambil oleh 8 hakim MK, bersifat final dan mengikat, yang artinya harus diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Sejatinya, MK sendiri memiliki 9 hakim yang berwenang untuk memutus semua perkara yang masuk ranah peradilan konstitusi tersebut. Namun, lantaran satu hakim yakni Anwar Usman terkena sanksi pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam mengadili perkara nomor 90 PU21/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal Capres, Cawapres, sehingga tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres. Kini keputusan perkara terkait PHPU Pilpres 2024 diserahkan kepada 8 hakim MK, yakni Suhartoyo sebagai Ketua, Saldi Isra sebagai Wakil Ketua, Eni Nurbaningsih, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pancastaki, Guntur Hamzah, Ridwan Masyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota. Artinya, jika dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, terjadi perolehan suara berimbang, maka Suhartoyo sebagai ketua sidang pleno akan menjadi penentu keputusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Menilik latar belakangnya, Suhartoyo sendiri merupakan hakim senior yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, MA, untuk ditempatkan sebagai hakim konstitusi di MK sejak tahun 2015 silam. Meski keterpilihannya sebagai hakim konstitusi sempat menuai kontroversi. Namun sepak terjang pria kelahiran Sleman 15 November 1959 ini sebagai hakim konstitusi selama hampir 9 tahun telah membuktikan kompetensi dan integritasnya.
Dalam beberapa putusan, ia kerap kali berada dalam kubu dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan hakim lainnya. Sebut saja, putusan terbaru mengenai uji material batas usia Capres dan Cawapres, yakni putusan nomor 90 PU21 2023 yang kontroversial. Dalam putusan tersebut, ia berpendapat terhadap pemohon yang memohon agar norma pasal 169 huruf QU Pemilu dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum, legal standing, untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan tersebut. Sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda, dissenting opinion, dalam perkara nomor 29 PU21 2023 dan perkara nomor 51 PU21 2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbedanya dalam putusan permohonan akuo. Sekadar informasi, 3 dari 8 hakim konstitusi yang bertugas memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 yakni Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik Pancastaki-Foeh, lembaga pengusulnya adalah Presiden Jokowi. Sementara 3 lainnya yakni Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah dan Asrul Sani menjadi hakim konstitusi lewat jalur lembaga pengusul DPR RI. Sedangkan 2 sisanya yakni Suhartoyo dan Ridwan Mansur terpilih sebagai hakim konstitusi dari jalur pengusul Mahkamah Agung. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.